Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas lagi mengenai bonsai asam Jawa, Tamarindus indica. Dan pada video kali ini kita bahas mengenai pembentukan gerak dasar pada bahan bonsai asam Jawa. Nah, ini di hadapan kita ada contoh-contoh bibit dari bahan bonsai asam Jawa hasil semai biji. Ini kurang lebih usianya saya buat sekitar 1 tahunan. Jadi ini dari semai biji dulu ya, karena kita tahu asam Jawa merupakan tanaman yang cukup lambat. Jadi 1 tahun pun dia batangnya mungkin baru sebesar rokok ya. Ada juga yang sudah lumayan besar seperti ini. Dan ini rata-rata sudah saya lakukan program awal untuk pembentukan batang. Untuk asam Jawa sendiri sebenarnya cukup simpel. Kita lakukan gerak dasar ketika batang ini masih lentur. Nah, jika sudah sebesar telunjuk saja, dia sudah agak sulit dibentuk. Walaupun pada dasarnya pohon ini adalah pohon yang sangat lentur batangnya, tidak mudah patah. Namun kita nanti akan memiliki tingkat kesulitan sendiri ya jika kita telat memprogram dari kecil. Makanya saya biasa melakukan programan ini dari usia dini ya. Contohnya seperti ini. Ini kita masih sangat mudah untuk melakukan geraknya. Karena ketika batang masih kecil. Namun untuk batang yang sudah sebesar ini ukurannya lebih besar sedikit dari kelingking. Tapi ini sudah susah juga untuk dilakukan untuk tekukan-tekukan spiral seperti ini. Ini sudah agak sulit. Sebenarnya bisa, tapi kita harus bongkar ulang dulu. Dan agak rumit untuk pengerjaannya. Jadi usahakan kita lakukan pembentukan batang itu ketika batang itu benar-benar masih kecil. Nah, ini ada juga yang belum saya papakan. Tapi kalau segini, ini kita masih mudah membentuknya. Nanti kita akan coba bentuk yang ini dengan kawat. Nah, kalau untuk bawahnya rata-rata ini sudah saya pelintir tadinya. Cuma tinggal beberapa yang belum karena ini tadinya cukup banyak bibitnya, jadi tidak tersentuh semuanya ya. Ini saya gunakan kawat nomor 3,5 ya. Untuk bahan kurang lebih sebesar rokok, lebih kecil dari batang rokok lah. Jadi kita masukkan dulu ke dalam.
Nah, seperti ini kurang lebih. Kita lilit dulu untuk awal. Lalu tinggal kita lenturkan sesuai keinginan. Untuk geraknya kita sesuaikan selera masing-masing ya. Umumnya kita buat spiral seperti ini, karena ini nanti ketika batang ini sudah besar, nanti dia akan kelihatan sekali geraknya. Lalu juga kita buang untuk perantingan yang kira-kira memang tidak akan dipakai atau kelihatan mengganggu. Itu tidak masalah, kita buang sejak dini, karena juga agar nanti pertumbuhan dalam melos batang ini lebih cepat. Jadi tidak apa-apa kita buang untuk ranting-ranting yang kira-kira tidak diperlukan atau jaraknya dikira terlalu rapat, lebih baik kita buang. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ketika batang sudah agak besar. Cuma saran saya ini terlalu ekstrim tadinya, jadi dikhawatirkan nanti ini bisa bentrok ya sebenarnya. Antara ini dan ini tuh harusnya jangan terlalu dekat. Makanya untuk yang ini kita buat dia agak naik, jadi lebih mirip huruf S. Kenapa? Karena nanti batang ini pertumbuhannya ketika sudah besar tidak bentrok dengan sisi yang dari sebelah sini. Nah, seperti pohon yang ini kita khawatirkan nanti bisa menempel kalau sudah besar. Makanya kenapa saya buat dua contoh agar nanti tidak terulang seperti ini. Nah, proses selanjutnya nanti ketika batang sudah terbentuk sesuai yang kita inginkan, lalu nanti akan kita potong seperti ini misalnya. Nanti bisa kita potong di sini atau mau di sini bisa. Untuk asam jawa ini jangan khawatir, dia sangat mudah mengeluarkan mata tunas. Jadi misalnya kita potong perantingannya, biasanya dia akan langsung mengeluarkan banyak mata tunas. Seperti ini contohnya. Ini tadinya mata tunas hanya ada satu kecil, tapi dia cepat sekarang tumbuhnya dan langsung banyak mengeluarkan di sekelilingnya. Nah, seperti ini juga, ini setelah selesai kita potong, mata tunas itu langsung tumbuh banyak. Tinggal nanti kita sortir mau pakai yang mana untuk gerak dasar selanjutnya. Ini bisa kita perhatikan, banyak sekali mata tunas yang keluar. Jadi salah satu keunggulan bahan asam jawa ini, ketika kita pangkas cabangnya atau batang utama, dia akan cepat mengeluarkan mata tunas, dan itu banyak di berbagai sisi. Ini juga sama, salah satu contohnya. Dulu kita pangkas setelah kita lakukan pembentukan batang bawah. Ini adalah bahan gabungan, dulunya ini ada 3 pohon saya gabung, tapi di atasnya hanya saya pakai 1 dan yang lainnya saya potong total. Jadi saya hanya untuk mengejar membentuk bonggol bawah. Dan setelah kita pangkas, dia langsung mengeluarkan banyak tunas. Jadi dia sampai bawah-bawah nanti akan banyak. Dan itu merupakan suatu keuntungan bagi kita. Kita nanti tinggal menentukan mana yang kita mau pakai dan mana yang tidak kita pakai.
Jadi pada bahan asam jawa ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan sangat ekstrim ya. Jadi pelintiran ini masih sangat bisa kita lakukan secara ekstrim karena karakter batang yang lentur. Yang penting kita lakukan sejak dini, sebelum dia menjadi kaku gitu. Ketika sudah mulai menua batangnya, itu akan sangat sulit. Sama ya, rasanya semua karakter batang pohon itu memang seperti itu. Cuma salah satu keuntungannya asam jawa karena dia memiliki batang yang cukup lentur dibandingkan pohon-pohon lain. Tujuannya kita pasang kawat sejak awal adalah ketika nanti kita lupa pun kita biarkan sampai agak besar. Tapi kalau pada dasarnya kita sudah letakkan kawat seperti ini, diusahakan kawat ukuran besar ya. Nanti akan memudahkan kita, walaupun nanti sudah agak besar, telat nanti kita program berikutnya. Namun kalau sudah kita pasang kawat seperti ini, menurut pengalaman saya itu lebih mudah nanti kita untuk melakukan tekukan berikutnya, ketimbang yang belum sama sekali kita kasih kawat. Itu akan sangat sulit nanti dan rawan sekali stres atau patah batang. Jadi lebih baik sejak dini kita pasangkan kawat dulu. Terserah nanti mau dibentuk dirubah seperti apa, itu kita tinggal memainkan polanya sendiri karena kita sudah punya dasar. Oke teman-teman, mungkin sementara itu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf atas segala keterbatasan pengetahuan saya. Saya hanya memberikan sharing berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi percayalah bahwa setiap pebonsai itu pasti memiliki trik dan cara masing-masing dalam mengolah pohon ataupun pembentukan pohon. Dan terserah teman-teman tinggal pilih nanti mau pakai cara yang mana yang dianggap simple atau yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itulah yang kita gunakan. Oke, terima kasih semuanya teman-temanku dimanapun berada, dan salam satu hobi.